manis ya. Jadi bukti cinta bukan janji-janji manis, akan tetapi bukti cinta adalah cincin intan permata yang disematkan di jari-jari manis. Nah, makanya betul ya, disematkan jari manis saja ya. Oh, kalau disematkan di jempolan. Jari manis, inilah bukti cinta ya, cincin intan permata yang disematkan di jari-jari manis. Alhamdulillah. Jadi adik kami ya, adik Tamrin, nah ini perlu ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mulai saat ini Mas Tamrin bisa membedakan apa itu kerja keras, apa itu keras kerja. Nah, ibu-ibu tahu bedanya Bu? Kerja keras sama keras kerja. Bapak-bapak? Loh, kok andilau semua? Antara dilema dan galau sebenarnya. Ada bedanya ya, ya kayak PKB sama pilkada ini juga beda, tapi beti-beti, beda-beda tipis. Apa bedanya? Kalau pilkada sekali jadi lupa, kalau PKB sekali lupa jadi. Apalagi suaminya sniper, penembak jitu. Ya. Kalau kerja keras sama keras kerja juga beda. Kerja keras ini semuanya tahu ya, tidak hanya kuli bangunan, tidak hanya pemecah batu, bahkan yang duduk manis di kantor ruangannya pakai AC itu masuk kategori kerja keras. Tuh, kalau keras kerja Pak Ustaz, kalau keras kerja ini pekerjaan pengantin baru di malam pertama, karena harus keras dulu baru bisa dipakai kerja. Tidak perlu saya jelaskan, sepertinya masih ada yang masih jomblowanti ya. Intinya ingat-ingat dulu ya, apa ya sih langsung senyum-senyum ya. Senyum-senyum, oh iya dulu, keras dulu baru bisa kayak kerja ya. Alhamdulillah. Jadi mulai malam ini insya Allah Mas Tamrin baru tahu bedanya kerja keras dan keras kerja. Alhamdulillah. Jadi mulai saat ini juga semua yang dilakukan Mas Tamrin dengan Mbak Yeni ini semuanya dinilai ibadah. Rok'atani min muta'ahilin khairun min sab'ina rakaatan min ghairi mutahhilin. 2 rakaat sholat yang dilakukan orang yang sudah berkeluarga, sudah menikah, ini jauh lebih baik daripada 70 rakaat orang yang masih jomblowanti. Nah ini tadi koriknya ini masih masih jomblo ya, karena masih santri ya, santri saya di pondok pesantren ya. Kalau ada yang ingin baca Al-Quran bagus kayak tadi, nah bisa ya mondok di tempat kita. Nah, ini namanya promosi ya. Jadi luar biasa. Jadi maksudnya orang yang sudah ibadah luar biasa, yang sudah nikah ibadahnya dilipat-lipat gandakan ya. Apalagi Mbak Yeni tadi sudah mempraktekkan ya, mencium tangan suami, Masya Allah luar biasa. Jadi mencium tangan suami pahalanya lebih besar daripada mencium Hajar Aswad. Nah ini ya, Bu Nani mana? Bu Nani ibunya Mas Tamrin ya. Nah, kemarin ya sholat umroh bersama, saya tawari ayo nih Hajar Aswad karena melihat suasana susah. Aduh, banyak mundur angkat tangan, susah nih Hajar Aswad ya. Abah Yasin, nah ini Abah Nur, nah ini juga luar biasa. Ada yang sempat, jadi yang sempat alhamdulillah. Tapi ya mangga, mos-mosan, otomatis perlu perjuangan. Saking banyaknya kaum muslimin muslimat yang menunaikan ibadah umroh dari seluruh penjuru dunia, mencium Hajar Aswad perlu perjuangan. Tapi bagi Mbak Yeni cukup mencium tangan istrinya, pahala mencium Hajar Aswad didapatkan. Apalagi kalau kebetulan tangan suaminya hirang latat ya, ireng persis Hajar Aswad. Nah ini malah cocok ini ya. Ini luar biasa ya. Jadi intinya hanya ibadah saja, hanya pahala yang didapatkan. Jadi Mbak Yeninya ini lagi ya, nanti
mulai malam pertama ya, pokoknya malam ini harus keras kerja, karena malam yang berkah adalah malam yang mana tadinya akad nikah. Nah, jadi karena akad nikahnya sekarang, malam nanti malam yang berkah harus tembur. Mudah-mudahan nanti malam hujan lebat ya. Jadi jangan sekarang hujannya ya, nanti malam aja ya. Wah, ini nanti pas Mbak Yeninya ya tentunya namanya mandi janabah, mandi junub. Dengan mandi janabah ini ternyata bersamaan dengan tetesan air yang menetes dari sekujur badannya, di saat itu pula Allah menggugurkan dosa-dosanya. Belum lagi kalau tambus, Mas Tamrin ternyata sniper, langsung betianan, langsung hamil. Masya Allah, pahalanya luar biasa bagi orang yang hamil ya. Siangnya dinilai ibadah puasa, sekalipun makan terus, ngemil terus ya. Tapi karena hamil diberi pahala orang yang berpuasa ya. Dan malam harinya diberi pahala sebagaimana orang yang ibadah malam, sekalipun rancak guring, guringnya juga kayak motor gigi 3, ngarut, ngorok ya. Mungkin sebelum tidur tahsin Al-Quran dulu ya, alif, ba, ta, la, jim, ha, kho. Nah, ini ya, karena pengaruh hamil, kecapean, keuyuhan, kelapahan. Nah, ini ya, ketiduran. Ternyata sekalipun tidur, karena barokah hamil diberi pahala seperti orang ibadah malam. Malam turu dok, siang mangan dok ya, makan terus, ngemil terus, diberi pahala orang yang puasa dan ibadah malam. Nah, ini ya. Belum lagi nanti kalau melahirkan, pokoknya langsung melahirkan, tidak hanya bayinya yang suci dari dosa, ibunya pun suci dari dosa atas pengorbanan ketika melahirkan ya. Belum lagi habis melahirkan ini apa namanya itu, kalau bahasa sini ninin ya, ngemii apa, menyusui. Menyusui. Nah, ini Pak Ustadz ini menghindari kata-kata susu ya, malah santri yang menyusui. Ya intinya ya itulah, karena itu yang dipahami ya, ketika menyusui pahalanya luar biasa. Bikul limasotin mi'atu hasanah, setiap kali satu isapan dicatat pahala 100 kebaikan. Ingat, yang dicatat adalah sekali isapan, bukan waktunya. Misalkan kalau waktunya kan pagi nyusui, siang nyusui, sore nyusui, malam nyusui, ini 4 waktu, tapi bukan waktunya yang ditulis, isapannya. Pagi berapa kali isapan, berapa kali bayi tersebut nyedot ASI ibundanya. Nah, dihitung, kalau surut, wah 200 kebaikan, surut 400 kebaikan, surut berapa? 600 kebaikan. Jadi pesan saya sama Mbak Yani nanti ya, ketika menyusui bawa kalkulator atau HP, aplikasi kalkulator, dihitung berapa kali isapan ketika pagi, berapa kali isapan ketika siang, karena sekali isapan dicatat pahala 100 kebaikan. Bayangkan kalau bayinya tidak sampai kuliah, jangan kuliah, berapa pahalanya? Ya anda paling SD itu lah ya, sampai SD kok belum disapai, berapa kebaikan? Walhasil hanya pahala saja yang didapatkan. Jadi pesan kami kepada adik Tamrin ya, semua ucapan, semua perilaku harus yang lemah lembut, jangan sampai yang menyakitkan hati ya. Jadi Rasulullah kita lihat ketika memanggil istri beliau dengan panggilan yang disukai, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan.
Nah ini ya, jadi intinya panggilannya yang disukai istri. Nah, ada juga yang panggilannya jujur tapi menyakitkan, nggak boleh. Misalkan ya, kalau masih pengantin hanyar, ini dipanggil sayang. Kenapa? Karena bodinya masih kutilan, kurus, tinggi, langsing, dipanggil sayang. Wah sudah 20 tahun, anaknya 11, laki-laki semua, punya kesebelasan sendiri. Akhirnya minta bikinkan kopi, panggilannya beda. Dut, dut, ulahkan kopi dut. Dut, dut, bikinkan kopi dut. Waduh, kok kenapa pengen dut? Ternyata ya bodinya sudah ada kutilan lagi, tapi bulan kayak bola. Dipanggil gendut. Ini panggilannya jujur tapi menyakitkan, tidak diperkenankan dalam Islam. Tidak boleh. Jujur yang menyakitkan aja tidak boleh, apalagi yang tidak jujur dan perilaku menyakitkan. Nanti khawatirnya nanti malah dibalas ya, nyuguhkan kopi ya, sudah tidak dikasih gula, cari gantinya, kasih garam, kasih bensin, dikasih apa ini pemutih, baking, makin bahaya nih, sakit parut. Ketika menunjukkan, menyerahkan, menghidangkan, manggil sudah siap, bagus tam. Loh, namaku kan Muhammad Tamrin Jailani, kok dipanggil Rustam? Ah ya, dulu pian waktu bekerja di ya jadi guru, sekarang kan pian bekerja di bank. Bangunan, ngangkat pasir suram, ngangkat bata suram, nah semuanya diangkat sendiri. Akhirnya badan pian kurus, kulit pian hitam, Rustam kurus hitam. Ya, ini juga jujur tapi menyakitkan, tidak diperbolehkan. Jadi walhasil nanti Mas Tamrin meniru Rasulullah, kemudian meniru sosok sahabat Umar. Beliau ini tidak hanya ditakuti lawan, disegani kawan, bahkan ditakuti bangsa jin. Tapi bagaimana sikap beliau kepada sang istri, sangat kasih sayang. Ya, jadi istilahnya tidak potongan, potongannya jagoan. Ya, ketika perang selalu di barisan paling depan. Ya, pokoknya pemberani. Ternyata sama sang istri tetap kasih sayang. Ini sempat tidak ada yang tahu. Kapan tahunya? Ketika ada salah satu sahabat yang mohon maaf punya istri yang pintar ceramah, cuma ceramahnya pada suami aja ya. Dikasih mikrofon di acara ibu-ibu Yasinan tidak mau ceramah, ibu-ibu sholawatan tidak mau ceramah, tapi depan suami langsung ya bermamai ya, cerewetnya bukan main, tidak sabar. Istilahnya mau curhat kepada sahabat Umar. Ternyata mau ketok pintu, sudah terdengar ada piring terbang pecah, ada gelas terbang pecah, kemudian ada suara yang lantang dari seorang wanita. Didengar-dengarkan, oh ternyata ini istrinya sahabat Umar. Kemudian didengar ucapan naam, naam, iya, iya. Loh, ini sahabat Umar berarti yang dimarahi ya. Terus dilihat di pintu ada bayang-bayang seperti ada tamu. Makanya sahabat Umar bilang, wahai istriku, mohon maaf, ceramahnya dipending dulu. Wah ini lagi semangat ini. Tidak, maksudnya ada tamu, jangan sampai tamu datang ke rumah kita kembali dalam keadaan kecewa. Jadi mohon maaf, berhenti sebentar, saya terima tamu dulu. Nanti kalau tamunya sudah pulang, silakan ya, bermamainya dilanjutkan, ceramahnya dilanjutkan. Oke siap, janji ya, janji ya. Dibuka, ternyata sahabatnya sudah berpaling. Wah sahabatku, bukankah kau yang tadi bertamu? Iya betul. Tuh, kenapa belum kau sampaikan hajatmu, tapi kau sudah terburu pulang? Nah, ternyata sahabatnya bilang, mohon maaf ya sahabat Umar, sebenarnya aku tadi mau curhat ya, tapi ternyata di depan pintu aku sudah dapat jawaban ya. Apa jawabannya? Ternyata mohon maaf ya, sekali lagi itu mohon maaf, istri ulun memang cerewet, pemamaian. Tapi kalau saya bandingkan, istri pian lebih parah. Waduh ya. Jadi pian sebagai pemimpin kaum muslimin sedunia dimamai bini, pian diam aja. Ulun kan orang biasa, orang awam, kok dimamai sudah ngeluh.
makanya ulun supan, saya malu sama sampean. Akhirnya tanya resep, mumpung kita bertemu, apa resepnya? Kok sampean sabar? Nah di sini yang perlu dipelajari Mas Tamrin ya. Jadi ketika istri bumamai ceramah sama suami ya, didengarkan aja, jangan dilawan. Dan sambil mendengarkan, mengingat-ingat jasa istri seperti yang dilakukan Sobat Umar ya. Dengan jasa istrikulah alhamdulillah aku punya keturunan, otomatis namaku akan disebut nanti. Misalkan nanti namanya Ahmad ya, Ahmad bin Muhammad Tamrin Jailani, disebut terus. Nah ini berkat jasa sang istri ya. Dengan jasa sang istri alhamdulillah ketika aku tampil di hadapan orang banyak ya, penampilanku rapi. Kenapa? Karena bajuku dicuci sama istri, disetrika rapi oleh sang istri. Badanku juga sehat karena makananku ya terjaga. Dan kalau istri cerewet jangan ngeluh, disyukuri. Karena justru istri cerewet ini membuat penampilan kita bagus. Nah, misalkan kurang rapi ya, atau baju terbalik, cerewet oh terbalik ya, nah bagus dilihat orang, nah, diganti ya. Kemudian ada yang kurang pas, oh udah matching ini ya, celananya ya warna ungu, atasnya kok warna pink, ada nih, apalagi cowok baju pink ganti ungu juga, gitu loh maksudnya ya, matching. Ini berkat istri yang cerewet. Kalau udah cerewet malah bahaya ya, kita keluar ternyata celana yang kita pakai lubang belakang ya, segitiga kelihatan. Dibiarkan aja, gara-gara apa? Gara-gara istri ya nggak cerewet. Nah makanya, tapi cerewetnya dalam segi positif. Walhasil mudah-mudahan Mas Tamrin dengan Mbak Yani ya diberi kasih sayang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perlindungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kondisi adik kami berdua ini senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Mudah-mudahan sering berangkat umroh berkali-kali, karena berangkat umroh ini bisa menggugurkan dosa-dosa dan mampu menarik rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantunnya Mas Tamrin sebelum akad nikah tadi. Pantun seorang jomblo atau lika-liku laki-laki yang belum laku-laku waktu itu ya. Hidup kesepian tanpa hadirnya seorang kekasih, sekian dan terima kasih. Hidup tanpa kekasih terasa hampa, sekian dan sampai jumpa. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah numpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, boleh ngundang kembali. Ya, ketika ini promosi. Ya mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam waktu dekat mudah-mudahan menjadi tamu agungnya Allah dan Rasulullah menunaikan ibadah umroh. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Guru Ajmain bin Ahmad dari pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Firdaus Borneo. Terima kasih banyak Bapak ilmunya, semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Luar biasa sekali hari ini, pesannya terkhusus untuk mempelai dan kita semua, terlebih untuk yang jomblo ya. Harus bersabar, siapa tahu nanti ketemu habis acara ini ya kan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah.